Hai, aku Rani. Aku punya minat di bidang fotografi. Tapi kayaknya aku nggak ada bakat deh di sini. Soalnya foto yang aku ambil selalu jelek. Kenapa ya bisa gitu? Emang ada kaitannya ya bakat sama minat? Ibu Syahira, Rani mau tanya, bakat sama minat itu bedanya apa sih? Mari Ibu jelasin. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru jauh lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memilikinya. Misalnya, kemampuan berpikir, bergerak, berbicara, menulis, dan membaca. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memilikinya. Misalnya, bakat dalam bidang seni, bakat untuk memimpin, bakat dalam bidang olahraga, ataupun bakat dalam bidang akademik. Terdapat 8 bakat khusus lainnya. Yang pertama yaitu bakat verbal, merupakan kemampuan memahami, menyampaikan, dan mengolah informasi dalam bentuk kata-kata. Orang yang berbakat verbal biasanya pandai berbicara, menulis, atau membaca dengan baik, dan mampu menyampaikan ide-idenya dengan jelas. Yang kedua yaitu bakat numerikal, kemampuan bekerja dengan angka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perhitungan atau analisis data. Orang yang dengan bakat ini cenderung cepat dalam berhitung, mengerti konsep matematika dan logika angka. Yang ketiga, yaitu bakat skolastik. Kemampuan untuk berpikir logis dan memahami pelajaran atau konsep akademis. Bakat ini biasanya berhubungan dengan keberhasilan dalam bidang akademik atau pembelajaran formal. Yang keempat, yaitu bakat abstrak. Bakat ini yaitu kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang tidak langsung terlihat atau terbentuk, seperti ide, pola, atau teori. Orang-orang yang memiliki bakat ini bisa dengan mudah memahami ide-ide yang rumit atau berpikir kreatif. Yang kelima, yaitu bakat mekanik. Orang dengan kemampuan ini dapat memahami dan menggunakan peralatan atau mesin. Orang yang dengan bakat mekanik cenderung mudah mempelajari cara kerja alat atau mesin dan memperbaiki sesuatu yang rusak. Yang keenam, yaitu bakat spasial. Kemampuan untuk memahami dan mengingat letak atau bentuk suatu benda dalam ruangan. Orang yang berbakat spasial biasanya pandai dalam aktivitas yang memerlukan visualisasi, seperti menggambar, mendesain, atau navigasi. Yang ketujuh yaitu kecepatan ketelitian klerikal. Kemampuan untuk bekerja dengan cepat dan akurat, terutama dalam tugas-tugas administratif yang melibatkan pengecekan data atau detail kecil. Orang dengan bakat ini biasanya teliti dan jarang melakukan kesalahan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Yang terakhir, yaitu bakat bahasa atau linguistik. Kemampuan menggunakan bahasa dengan efektif dan memahami berbagai aspek bahasa seperti kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat. Bakat ini sering terlihat pada orang yang suka menulis, membaca, atau belajar bahasa baru. Minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan rasa ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Jenis minat ada 12. Yang pertama, mekanikal atau mekanik. Minat ini berfokus pada kegiatan yang melibatkan mesin, alat, dan peralatan. Orang dengan minat mekanik suka merakit, memperbaiki, atau memodifikasi benda-benda seperti kendaraan atau mesin. Yang kedua, yaitu outdoor atau luar ruangan. Orang yang memiliki minat ini suka berada di alam dan sering merasa nyaman dengan pekerjaan di luar ruangan. Yang ketiga, yaitu medis atau medical.
Minat ini berhubungan dengan bidang kesehatan, seperti merawat orang sakit atau mempelajari tubuh manusia. Mereka yang berminat di bidang ini sering tertarik menjadi dokter, perawat, atau profesi kesehatan lainnya. Yang keempat yaitu praktikal atau praktis, minat pada pekerjaan yang berfokus pada keterampilan praktis dan aplikasi langsung. Biasanya, ini melibatkan kegiatan yang konkret dan membutuhkan kemampuan fisik atau manual. Kelima, yaitu klerikal atau administratif, minat dalam tugas administratif seperti mengelola dokumen, pengarsipan, dan bekerja dengan detail kecil. Orang yang tertarik pada bidang ini cenderung rapi, terorganisir, dan suka mengelola informasi. Yang keenam yaitu social service atau layanan sosial. Minat pada pekerjaan yang membantu orang lain, misalnya sebagai pekerja sosial atau konselor. Mereka senang berinteraksi dan memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketujuh yaitu musikal atau musikal. Minat dalam musik, baik itu mendengarkan, bermain, atau menciptakan musik. Orang dengan minat ini sering terlibat dalam aktivitas seperti bermain alat musik, bernyanyi, atau menciptakan lagu. Yang kedelapan yaitu literary atau sastra. Minat dalam membaca, menulis, atau mempelajari karya sastra seperti novel, puisi, dan cerita pendek. Mereka biasanya menikmati ekspresi diri melalui tulisan atau bacaan. Kesembilan, yaitu estetik atau estetika. Minat pada keindahan dan seni visual. Mereka yang memiliki minat estetika suka dengan seni rupa, desain, atau sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas visual. Yang kesepuluh, yaitu personal contact atau kontak pribadi, minat dalam interaksi langsung dengan orang lain, seringkali dalam situasi sosial atau kerja tim. Mereka cenderung ramah dan nyaman berkomunikasi dengan banyak orang. Ke-11 adalah scientific atau ilmiah, minat pada penelitian dan penyelidikan di bidang ilmu pengetahuan. Mereka yang tertarik pada bidang ini suka memecahkan masalah secara logis dan sistematis, seringkali melalui eksperimen atau analisis. Yang terakhir yaitu computational atau komputasi, minat pada kegiatan yang melibatkan matematika, komputer, atau logika pemrograman. Orang dengan minat ini senang bekerja dengan angka, data, dan membuat algoritma. Terdapat faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama, yaitu faktor internal, yang terdiri dari faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat karena genetik mewariskan potensi dari orang tua mereka. Yang kedua, yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor di luar diri ini lebih banyak berhubungan dengan lingkungan atau bisa dikatakan sebagai faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting untuk anak. Sedangkan lingkungan sekolah sangat berpengaruh untuk pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini, minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial, yaitu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan minat dan bakat anak. Yang pertama yaitu mengikuti minat yang dimiliki temannya. Jangan sampai hal ini terjadi, karena remaja yang kurang memahami siapa dirinya memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk berada dan diakui di dalam kelompoknya. Hal ini seringkali membuat remaja mengikuti minat temannya, memilih bidang yang sebenarnya kurang sesuai dengan bakat serta minat pribadinya. Yang kedua yaitu penelusuran minat dan bakat secara dangkal. Penelusuran dan penjajakan yang dangkal dapat menyesatkan. Misalnya, saya merasa bakat saya di bidang musik karena saya suka sekali mendengar musik. Alasan untuk memilih studi lanjutan sebagaimana contoh di atas tidak cukup kuat
dan membutuhkan penelusuran yang lebih jauh, baik untuk bidang studi yang akan dipilih maupun dari kemampuan, minat, serta kepribadian remaja tersebut. Gimana nih Rani sekarang? Udah paham kan bakat dan minat itu apa? Udah Bu, Rani jadi paham kalau Rani itu nggak punya bakat, tapi Rani punya minat sama fotografi. Itu artinya Rani harus belajar lebih giat lagi supaya bisa menyaingi orang-orang yang punya bakat.